Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, balik lagi di podcast Sembang Pemilu KPU Kota Tanjung Pinang, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal demokrasi dan pemilu. Kadang kita dengar kata partai politik, tapi mungkin masih banyak yang bertanya, sebenarnya mereka ngapain sih? Seberapa penting peranan dalam pemilu dan pilkada, dan kenapa kita sebagai masyarakat perlu peduli? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua itu langsung dari sumbernya. Sudah hadir bersama kita Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Yandi Andrian SH. Selamat datang Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita mungkin bincang-bincang terkait partai politik. Mungkin ini perdana di podcast KPU Tanjung Pinang dari partai politik. Baik Pak, mungkin sebagai dasar, pertanyaan dasar dahulu bahwa dalam sistem demokrasi kita, bagaimana Bapak melihat fungsi utama partai politik itu? Fungsi pertama adalah sebagai politisi yang terlibat di dalam partai politik, menjadi pimpinan partai politik. Saya kebetulan sudah lama juga di PKB, artinya bermitra juga di KPU. Kita juga selama 3 pemilu yang sudah saya lalui dari 2014, 2019 maupun 2024, partai politik merupakan instrumen demokrasi yang paling utama karena kita ada di situ, ada perekrutan caleg, ada perekrutan kader, ada sosialisasi, dan ada beberapa demokrasi yang kita bangun itu adalah sebuah aspirasi masyarakat. Ketika pasca pemilu, ketika kita sudah ada yang kader-kader terbaik kita di legislatif, secara demokrasi. Jadi kalau secara umum nih Pak, arah perjuangan partai PKB atau nilai-nilai dia usung oleh partai PKB itu seperti apa sih Pak? Nilai-nilai dari yang dilakukan. Iya, karena PKB ini yang tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama, para kiai dan ulama, maka PKB ini lebih ke partai yang menunjukkan nilai-nilai pluralisme, yaitu keterbukaan kepada semua golongan. Dan juga PKB juga memperjuangkan masyarakat yang mungkin lagi kurang mampu, pemberdayaan masyarakat yang lainnya gitu. Juga PKB hari ini fokus kepada bantuan program-program yang diinstruksikan oleh pusat. Juga bahwa PKB juga sedang melakukan terobosan-terobosan yang harus kita lakukan untuk masyarakat maupun kegiatan spiritual gitu. Oh, jadi cara menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah melalui bantuan-bantuan seperti itu Pak? Iya, betul. Kalau nilai-nilainya tadi gitu. Gitu. Jadi kalau keberadaan partai politik ini menjadi penting menurut Bapak gimana di pemilu dan pilkada? Partai adalah suatu wadah penjaringan kader-kader terbaik untuk pemimpin-pemimpin yang mungkin yang siap untuk memimpin daerah maupun di legislatif. Kita partai politik PKB contohnya, kita ada ujian kaderisasi, ujian kompetensi, ada sosialisasi, ada survei yang mungkin itu menjadi alat demokrasi untuk perekrutan yang untuk menghasilkan pada pemimpin-pemimpin yang itu menjadi tujuan dari suatu pemilihan itu. Jadi sejauh mana nih partai PKB khususnya yang Bapak pimpin dalam berperan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik itu Pak? PKB hari ini sebagai kesadaran politik adalah pertama, kita hari ini kita bicara hari ini aja, sebelumnya dari 2024 sampai sekarang, itu PKB sedang melakukan dorongan suatu terobosan juga kegiatan dan program partai, sebuah namanya lembaga kaderisasi dan sosialisasi. Artinya PKB hari ini dalam waktu dekat dan seterusnya sampai pemilu kita akan melakukan kaderisasi kepada masyarakat. Artinya kita perekrutan kader dan sosialisasi ke masyarakat ini melalui forum-forum
yang disusun oleh dan dikemas oleh PKB. Salah satunya adalah mensosialisasi tentang bagaimana berpartai politik, bagaimana kondisi politik itu juga, dan melalui juga reses-reses yang dilakukan oleh kader-kader PKB yang ada di DPRD. Gitu. Berarti aktif melakukan pendidikan politik ke masyarakat, Pak ya. Betul. Tapi khususnya generasi muda seperti apa, Pak? Sekarang ini ada beberapa program yang mau kita buat dan juga untuk generasi muda memang, apalagi melalui sosialisasi tentang UMKM anak muda. Nah, ini UMKM ini yang kita buat ini, sosialisasi ini adalah bagaimana anak muda ini, oh ternyata partai politik sangat berguna. Partai politik ini, kita harus partai politik, kita harus paham dengan partai politik, kita harus paham dengan politik. Artinya dengan politik lah kita bisa menyembatani suatu program-program yang menjadi aspirasi masyarakat. Salah satunya anak muda di bantuan-bantuan UMKM itu. Ada beberapa selain UMKM, ada kegiatan-kegiatan remaja masjid apa semua. Pokoknya bukan hanya UMKM aja untuk generasi muda, tetapi untuk yang lain program-program lainnya. PKB sedang melakukan itu. Ada beberapa kawan-kawan kita di PKB, kalau resesnya itu sama anak muda, anak milenial semua. Ke komunitas anak muda motor, ke komunitas anak-anak ekonomi kreatif itu. Oh, jadi dilakukan pembinaan dari awal, Pak ya? Iya, dari betul. sejak dini dilakukan sosialisasi tentang kesadaran terhadap politik. Iya, itu. Karena partai politik itu merupakan jalan atau kendaraan untuk menyampaikan aspirasi. Bukan hanya kita menyadarkan mereka, tapi kita juga aksi juga. Artinya ketika kita menyadarkan tapi kita tidak buat aksi, takutnya mereka apatis terhadap kita. Nah, gitu. Ada kritikan-kritikan begitu dari mungkin generasi muda, seperti ini, maunya seperti ini. Oh, ada juga. Malah mereka lebih kritis gitu. Tapi karena kebetulan kita masih muda juga, kita paham dengan emosional juga. Ya kita terima saja dan kita perbaiki, kita diskusi, lebih banyak diskusi sama mereka gitu. Yang penting informasi tentang partai politik tersampaikan, Pak, bahwa pentingnya kesadaran partai politik bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda. Baik, Pak, kita masuk ke konteks pemilu. Dalam proses pencalonan legislatif mungkin termasuk partai PKB, apa prinsip atau kriteria umum yang digunakan untuk partai dalam proses pencalonan legislatif itu? Pertama, kita mengutamakan kader, Pak ya. Karena legislatif itu ketika nanti insya Allah lah mereka duduk, mereka menang, kader ini lebih paham tentang ideologi dan perjuangan partai. Maka kita utamakan itu kader dulu kalau utamanya. Dan lain-lain adalah kita rekrut dari aktivis, dari profesional, dari tokoh masyarakat, ada pengusaha juga, gitu. Oh, jadi lebih mengutamakan kader, iya betul, tetapi memperhatikan kualitas dan integritas calon, Pak ya. Iya. Oh iya betul. Iya. Kemudian, Pak, apa peranan partai dalam menciptakan kampanye yang edukatif dan kondusif? Karena kalau kita melihat kan kampanye ini paling penting dalam kegiatan sosialisasi partai politik dalam rangka dalam tahapan pemilu itu sendiri. Bagaimana mekanisme mungkin yang dilakukan partai dalam menciptakan kampanye yang edukatif, kemudian dan kondusif? Karena kan kita penting nih kampanye damai, kemudian tetapi edukatif, artinya tidak mengandung unsur syarat sepertinya. Bagaimana yang dilakukan oleh PKB sendiri, Pak? Kalau secara edukatif dan kondusif itu kita melalui komunitas lebihnya, Pak. Komunitas, Pak. Contoh saya lebih edukatif nanti ketika saya hadir di tengah-tengah guru-guru ngaji, misalnya gitu. Nah, nanti kita datangkan ustadz-ustadz kita, spiritual, begini, menyadarkan. Artinya melalui komponen-komponen itulah yang bisa membuat kita hari ini menciptakan kondusif dan edukatif tadi. Artinya berkampanye itu bukan hanya sekedar mengkampanye, menonjolkan diri kita sendiri, memberikan berita-berita hoak. Kita menyadarkan bagaimana perannya kita sebagai partai politik dan kader politik ketika nanti mereka pilih kita menjadi apa, ya melalui visi misi tadi salah satunya. Tapi visi misi juga kita juga partai ini juga bagaimana memberikan aturan kepada kawan-kawan untuk
supaya memberikan kampanye ini jangan terlalu lebay. Tahu kan lebay kan Pak? Yang nggak mampu dibuat mampu gitu dengan berkampanye. Seadanya saja, semampunya saja gitu. Itu lebih, bisa lebih real dan fakta gitu ya. lebih real aja gitu. Gitu Pak. Kemudian Pak, bagaimana bentuk koordinasi partai ini, partai khususnya partai PKB dalam penyelenggaraan seperti KPU Kota Tanjung Pinang, bagaimana bentuk koordinasi dan sebagainya dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu itu? Kalau penyelenggaraan pemilu kita kan sudah ada penghubung ya. Ada penghubung, ada sekretaris, ada apalagi satu lagi ya kalau itu ya. Ada koordinator seperti itulah. Dan juga pimpinan partai, rapat-rapat partai. Sampai hari ini PKB happy lah dengan KPU Kota Tanjung Pinang. Artinya karena punya informasi yang ketika kita minta selalu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Koordinasinya lumayan bagus lah. Artinya kalau untuk ke KPU intinya PKB tidak ada masalah terkait komunikasi dan koordinasi gitu. Karena kita fair semua gitu. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada KPU Tanjung Pinang hari ini. Salah satunya program ini kan itu. Betul. Program ini dan kemarin juga pemadam pemilu, saya rasa antara PKB dan KPU Kota Tanjung Pinang tidak ada masalah terkait koordinasi dan komunikasi. Iya Pak, itu memang kita lebih fair aja gitu. Iya, memang kita ingin agar masyarakat itu mengetahui tentang pemilu, termasuk mungkin partai politik seperti apa. Jadi itu. Mungkin dari sumbernya langsung. Betul. Partai salah satunya partai PKB dan mungkin partai yang lainnya nanti termasuk yang menjadi narasumber di podcast kita. Kemudian Pak, apakah dilakukan pembekalan Pak? Artinya kan di ketika pemilu itu kan banyak saksi-saksi dari partai Pak. Apakah dilakukan pembekalan itu seperti apa supaya mereka pas pelaksanaan itu lebih memahami gitu, sehingga keinginan partai bisa sejalan dengan mungkin penyelenggaraan pemilu yang lebih baik itu Pak? Ya, kita pertama perekrutan caleg. Perekrutan caleg ini sebelum didaftarkan ke KPU dan kita udah ada uji kompetensi namanya. Uji kompetensi ini nanti kita melihat kemampuan mereka sampai di mana. Nah, ketika mereka nanti ditetapkan sebagai caleg DCT, kita adakan pembekalan. Pertama, kita harus tahu bagaimana mereka ini dan kita berharap mereka ini supaya tahu, artinya begitu, untuk kampanye nanti. Makanya kita undang KPU dan Bawaslu biasanya seperti itu. Sebagai narasumber Pak. Iya, sebagai narasumber karena tiap tahun dan tiap periode itu kan aturan PKPU itu kan berubah-ubah. Betul sekali. Ya kan? Selalu ada perubahan ya. Perubahan. Contoh kecil titik lokasi, baliho, contohnya begitu itu Bawaslu. Betul. Nah, tentang bagaimana mekanisme pemilu-pemilu yang berikutnya nanti bagaimana ini pemilu loh itu. Itu kan KPU yang paham gitu. Baik Pak, selanjutnya Pak, karena tadi kita sudah masuk sesi tentang pemilu, sekarang ini kan pilkada yang barusan kita. Betul. Pilkada. Jadi kalau partai, bagaimana proses mekanisme penentuan calon daripada kepala daerah yang diusung oleh partai itu Pak? Pertama, kita sama seperti sama pileg. Tapi kalau lebih ke pilkada ini kan bicara koalisi. Koalisi ini tidak PKB sendiri. Ada partai-partai lain yang ada berada dalam perjuangan ini. Nah, di antara partai-partai ini kita komunikasi terus. Nah, banyak kan seperti itu negosiasi. Negosiasi ini kan negosiasi yang lain. Ya. Negosiasi perjuangannya seperti apa ke depan untuk Kota Tanjung Pinang. Tuh. Itu salah satunya adalah komunikasi. Setelah itu kita buka pendaftaran. Biasanya itu buka pendaftaran. Habis itu ujian kompetensi, habis itu nanti baru kita rekom ke DPP. DPP akan menanyakan ke kita mana yang mungkin lebih minta masukan kita minta masukan ke kita bagaimana ini menjadi perjuangan yang sesuai dengan kultural daerah kita. Seperti itu. Nah, tapi nanti endingnya ke DPP yang memberikan mandat untuk diusung. Itu. Jadi lebih terbuka Pak ya. Kalau tadi legislatif didahulukan internal Pak ya. Tapi kalau untuk pilkada kesepakatan bersama dibuka pendaftaran Pak ya secara terbuka gitu. Tapi tadi garis bawahin lagi. Tapi kalau emang kader yang pengen maju berpotensi, dibuka kita dulukan dulu. Iya. Gitu.
Jadi nanti kalau seandainya itu kan negosiasi tadi, ketika nanti koalisi yang tidak dapat kita, misalnya kita nih koalisi tak dapat nih, kita tidak bisa berada di koalisi lain, kita berada pengen kader kita ya mau tak mau kita berada di koalisi lain juga gitu. Iya. Saling koordinasi tadi yang saya bilang pertama tadi. Ya. Tuh, tapi kita dulu kan kalau bisa kader dulu. Gitu. Yang penting mencukupi untuk ya, pencalonan Pak ya. 20% itu Iya. kursi. Artinya lebih luas ya kalau Ya, untuk pilkada daripada legislatif. Kalau legislatif lebih mengutamakan yang seperti Pak Yudi katakan tadi, internal, kualitas, kemudian integritas. Baik Pak, dalam konteks daerah seperti Tanjung Pinang ini Pak, apa tantangan dalam mengusung calon sih Pak? Calon untuk pilkada. Pilkada. Saya rasa Tanjung Pinang adem-adem aja nggak ada tantangan gitu. Karena semua kawan semua sih. Semua Pak ya. Ya cuman tantangannya enak gitu. Yang mengusung ini kawan ini tak enak, gitu aja. Tapi karena komunikasi, karena Tanjung Pinang ini saya anggap kondusif, kekeluargaan semua ya. Karena makanya itu tantangannya adalah ketika kita memilih ini nanti yang ini nggak enak. Gitu aja sebenarnya. Karena semua terbaik kan Pak. Dan terbaik juga gitu Tanjung Pinang. Nggak ada yang punya tantangan terlalu besar lah kalau menurut saya gitu. Kemudian Pak, bagaimana partai mendorong kedekatan antara calon dengan masyarakat secara sehat dan demokrasi? Dorongan partai? Kedekatan antara calon dengan masyarakat. Artinya ketika sudah mencalonkan, bagaimana mungkin? Nah kita kan punya basis ya. PKB ini punya basis salah satunya. Punya lumbung-lumbung suara. Nah pilkada sebelum itu pemilu. Iya. Kan tolak ukuran di pemilu nih. Betul. Di mana PKB basisnya misalnya di wilayah A atau di komunitas A. Dan kita akan mendorong ini dulu ke basis kita pada untuk calon-calon itu. Biasanya seperti itu gitu. Contoh saya dulu pilkada, saya calonkan Pak Liza Darmansyah. Saya bawa ke Yudinangun tempat saya gitu. Itu mendorong ke masyarakat bahwa ketika mereka pilih saya sama visi misinya sama kepala daerahnya. Artinya ketika nanti terpilih perjuangan ini sama gitu, rel perjuangannya sama, tidak belok kiri gitu. Jadi kalau setelah calon terpilih, peran partai dalam mengawal jalannya pemerintah seperti apa tuh Pak? Karena sudah terpilih nih. Ya. Peran partai gimana itu Pak? Kita cuma sebagai fungsi pengawasan 3 itu ya tidak bisa lebih dari itu. Oh pengawasan. Pengawasan. Tapi lebih ke mana ya? Karena kita berada di partai koalisi contohnya gitu, kita lebih ke koordinasi dan diskusi saja gitu. Memberikan masukan dan saran gitu. Baik Pak, kita masuk ke tentang tantangan dan isu aktual yang mungkin terjadi Pak ya di Tanjung Pinang khususnya mungkin bagi partai politik. Bagaimana pandangan partai terhadap fenomena golput saat ini Pak? Partai? Ya. Artinya tugas berat partai juga sebenarnya ini untuk untuk mengurangi golput ini. Karena golput ini pertama yang kita tahu adalah apatisnya masyarakat terhadap pemilu dan partai politik kadang. Ya ngapain lah milih, kita gini-gini juga. Itu mindset yang harus kita rubah sebagai partai politik untuk menyadarkan masyarakat bahwa saat seperti itu semua partai politik, tidak semua itu pemilu, tidak semua itu orang partai politik yang kayak gitu maksudnya. Karena mungkin pengalaman pemilu sebelumnya kita nggak tahu. Yang kedua adalah kesadaran dari golput ini kadang banyak berada di anak-anak muda. Anak-anak muda ini yang makanya dari itu kita fokus ke situ juga PKB untuk memberikan kesadaran politik gitu. Seperti di awal tadi Pak ya. Ya itu. Fokus pendidikan pemilih di generasi muda. Iya anak muda. Karena banyak yang apatis terhadap pemilih itu sendiri. Kadang mereka ini yang anak-anak muda ini pemilih ketika mereka dilibatkan menjadi saksi, melibatkan jadi KPPS, baru mereka milih. Tapi kalau tidak terlibatkan dari itu, tim sukses. Kalau tidak terlibat dari itu, mereka tak akan memilih gitu. Itu yang kadang ini yang kita takutkan. Nah, jadi harus dilibatkan dalam mereka tidur siang karena libur. Lebih bagus tidur siang sampai jam 1 gitu. Kalau di pemilih perempuan kemudian penyandang disabilitas maupun marginal gimana Pak? Kalau tadi kan melalui pemilih pemula atau generasi muda
pendidikan pemilih nih. Tapi kalau khusus perempuan mungkin kan kita mengenal pemilih marginal, Ya. kemudian juga pemilih disabilitas. Bagaimana partai untuk meningkatkan partisipasinya? Pertama gini, untuk perempuan ini kita kan ada banyak kelas nih, komunitas pengusaha wanita, Iya. komunitas majelis taklim, komunitas pengajian-pengajian lain. Nah, kalau PKB sendiri untuk komunitas perempuan ini kita mungkin ada beberapa yang di atas 40 tahun. Kebanyakan seperti itu yang sedang kita garap untuk pemilih perempuan di majelis taklim. Dan 40 tahun. Ya, maksudnya itu begini. Sorry, nggak usah umur lah kita bicara ya. Kita bicara tentang komunitasnya saja. Pada umumnya untuk perempuan, majelis taklim itu di Tanjung Pinang Barat di dapil saya contohnya. Kita lagi ini juga nih, lagi silaturahmi, sosialisasi, mengenalkan PKB pelan-pelan. Itu kita ambil contoh aja gitu. Nanti ada UMKM-nya, ada juga. Karena kan ada perempuan nih, ibu-ibu muda yang bangun UMKM. Kita juga lagi galakkan program menggalakkan UMKM juga di situ juga. Itu yang kita garap. Artinya bukan garap ya, bahasanya lebih ke pendekatan ke mereka gitu. Yang kedua untuk disabilitas kita belum ketemu nih formulanya. Kita mungkin pasca pemilu, pilkada dan seterusnya dan sampai hari ini PKB ini kan tanggal 12 nanti kan muscap nih musyawarah cabang. Kita akan galakkan dan kita akan salah satunya ada program disabilitas itu melalui komunitas. Disabilitas ini punya komunitas ya. Iya, punya komunitas. Dan beberapa informasi yang dapat dari RT, RW, tokoh masyarakat. Ini yang mau kita bangun juga nanti komunikasinya terhadap disabilitas itu. Dan yang tadi dan seterusnya marginal. Artinya pada umumnya semua golongan tadi yang saya sampaikan PKB itu partai terbuka. Semua golongan kita tampung. Artinya bukan apa? Nampung itu berarti tampung aspirasinya. Semua kita dayakan semua. Gitu. Tidak ada yang kita kotak-kotakkan. Sesuai dengan visi misi PKB tadi, nilai-nilai PKB tadi, nilai pluralis tadi. Nilai PKB dan partai politik secara umum Pak ya. Ya. Kemudian Semua Pak, golongan. bagaimana partai ini menghadapi isu hoax? Karena dalam setiap pemilu itu kan kita banyak mendengar betul. isu hoax, kemudian disinformasi Pak ya dalam tahapan pemilu. Nah itu salah satunya ada sosialisasi tadi Pak, diskusi tadi. Kadang gini, kita dapat laporan nih, ada hoax seperti ini, lapor ke kita. Ternyata kan bohong. Nah maka dari itu kita sosialisasi ke masyarakat tadi Pak, lebih proaktif secara media sosialnya maupun diskusinya tadi, bahwa berita hoax ini sedang berkembang karena pemilu ini kan senjata salah satunya kan berita hoax, pemilu hitam ya, maksudnya kampanye hitam itu salah satunya berita hoax itu tadi, misalnya berupa video, berupa link yang mungkin menjadi menjadi penyebab drama dari sebuah pemilu itu kadang berita-berita hoax. Kayak tadi kita kan sebagai hari ini sepakat untuk bagaimana pemilu damai dan pemilu yang berkualitas tadi tanpa hoax salah satunya gitu. Jadi melalui media-media Pak ya. Berarti media. partai juga melakukan inovasi-inovasi Pak ya, barangkali di dunia era digital ini kan. Iya. Sekarang kan sudah era digital gitu. Betul. Artinya informasi-informasi bisa tersebar luas secara cepat. Jadi inovasi yang dilakukan partai PKB seperti apa tuh Pak? Untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Karena secara tatap muka ini agak keterbatasan ya. Iya. Keterbatasan. Media sosial tadi. Media sosial ya. Media sosial, WA group kita kan. Baik Pak. Kemudian apa harapan terhadap kualitas demokrasi kita ke depan nih Pak? Harapan kita. Harapan dari partai, khususnya partai PKB yang Bapak. Bentuk pemilu yang berkualitas atau demokrasi ke depan, demokrasi. kualitas demokrasi kita, khususnya pemilu ya, pemilu dan pilkada ke depan. Kita berharap karena kita ini salah satu partai yang menggalakkan pemilu yang demokrasi yang berkualitas. Demokrasi ini kan tidak hanya pemilu dan setelah pemilu. Pemilu hari ini setelah itu selesai. Tidak ada demokrasinya. Kita maunya pemilu ini pasca pemilu juga. Demokrasi ini berjalan.
Artinya PKB akan menggerakkan semua struktural untuk mensosialisasikan ke masyarakat salah satunya. Yang kedua, menciptakan kader-kader terbaik yang berpotensi, yang bisa menyerap aspirasi masyarakat. Ini kadang kita mohon maaf, kita ada caleg, ada kader, tapi tidak paham tentang bagaimana sebuah peran partai politik untuk menyerap aspirasi masyarakat, untuk menanggapi sebuah isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, ini salah satunya. Artinya PKB juga menyusun semua program-program ini sebagai kerjasama, sebagai instrumen untuk bagaimana menciptakan demokrasi yang sehat tadi, Pak. Itu. Jangan sampai PKB hanya sebagai partai politik daftar caleg, setelah itu pemilu bubar. Kita tidak mau itu. Jadi ada kita kawal juga demokrasi berkesinambungan, Pak ya. Ya berkesinambungan gitu. Jangan sampai PKB buka pendaftaran caleg, daftar caleg, hitung suara caleg, setelah itu udah nggak ada lagi aura partai politiknya, udah masing-masing. Kita nggak mau kayak gitu. Gitu. Kita mau PKB hadir 5 tahun selalu bermasyarakat gitu. Makanya itu kita bentuk para kader-kader, para pengurus itu bagaimana menyadarkan bagaimana demokrasi itu seperti apa gitu. Ya makanya itu menghasilkan demokrasi yang sehat tadi gitu. Baik. Jangan sampai demokrasi itu hanya label saja, Pak gitu. Artinya berkesinambungan, Pak. Iya. Baik Pak, mungkin ini menjelang penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar lebih efektif dalam pemilu dan pemilihan? Pertama, kita harapkan untuk masyarakat kita, PKB ini adalah salah satu wadah partai politik untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasikan ke masyarakat bagaimana tentang politik. Dan hari ini kita mengajak masyarakat bekerja sama, walaupun tidak masuk PKB, tapi paling tidak kita diskusi untuk tidak alergi, tidak apatis terhadap partai politik agar informasi ini tidak tersumbat. Ketika tidak tersumbat, masyarakat paham, insya Allah kita akan damai-damai saja gitu. Tidak ada namanya kesalahpahaman antara masyarakat dan partai politik melalui demokrasi tadi, pesta demokrasi pemilu. Kadang kan banyak yang tidak tahu tentang partai politiknya apa. Taunya partai politik ini datang hanya untuk ada maunya saja. Nah, itu kita tidak mau. Kita mau partai politik ini punya peran untuk masyarakat loh gitu. Kita maunya kayak gitu. Disosialisasikan disosialisasikan dulu. Makanya kita mengajak masyarakat ini sama-sama gitu. Ayo kita bangun daerah sama-sama. Kita tolong kasih tahu apa yang menjadi kendala-kendala masyarakat di tengah-tengah masyarakat, masalahnya itu. Baik Pak, yang kita harapkan. Yang terakhir Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Yeah. Menurut Bapak bagaimana masyarakat dalam menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab? Jadi sarannya bagaimana agar masyarakat itu menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab? Kalau bertanggung jawab saya kurang paham, tapi kalau cerdas saya bisa jawab itu. Kalau bercerdas ya mereka akan mengikut, tidak terlibat dalam praktis pertama. Mereka bisa mempelajari figur yang mereka akan pilih. Mereka akan mempelajari bagaimana ideologi partai yang mereka akan pilih. Insya Allah itu menjadi pemilih yang cerdas. Itu. Kadang banyak pemilih yang menjadi pemilih yang politikratis. Tanda kutip ya Mas ya, kita paham kan dengan pemilu seperti dulu yang penting ada U-nya yang mereka pilih dah gitu. Itu yang kita mau harapkan kepada masyarakat. Tapi kalau untuk bertanggung jawab, semua bertanggung jawab lah mungkin. Mereka akan bertanggung jawab akan atas pilihannya itu. Selalu dievaluasi Pak ya, bagi partai politik. Berarti pemilu cerdas ini harus memperhatikan visi dan misi dari calon itu sendiri Pak ya. Calon dan partai politik yang mereka pilih. Berarti menjadi tugas partai untuk mensosialisasikan lebih maksimal Pak ya. Maksimal. Lebih maksimal, lebih banyak itu lagi. Yang kita harapkan, itu yang kita lakukan berarti. Yang kita harapkan pemilih cerdas. Tapi yang kita lakukan adalah bukan hanya masyarakat saja yang harus cerdas, tapi partai politik juga punya tanggung jawab
untuk mencerdaskan pemilih tadi. Salah satunya adalah sosialisasi dan diskusi tadi. Dan untuk itu kesimpulannya semua ini adalah bagaimana PKB hari ini merekrut kader tadi. Kader itu bagaimana? Kader itu yang mampu untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Nah, kader ini juga harus punya potensi, punya kompetensi juga, punya integritas juga, punya kemampuan dan wawasan untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat ketika mereka turun di masyarakat. Nah, ketika ini terjadi, insya Allah demokrasi kita akan aman, kondusif, gitu Mas. Sebagai penutup yang tadi kita sampaikan diskusi tadi hari ini. Terima kasih Pak. Lebih jelas Pak ya bahwa memang peran partai politik sangat penting. Sangat penting. Dan tentunya juga harus proaktif mensosialisasikan program-program visinya, kemudian agar masyarakat bisa mengetahui apa menjadi visi dan misi dari partai politik, baik calon, baik kandidat yang telah diusungnya, sehingga masyarakat menjadi pemilih yang cerdas tadi. Baik, bukan Pak. hanya masyarakat yang cerdas, kita juga harus punya tanggung jawab tadi yang saya sampaikan tadi. Baik, ini Pak. semua keterikatan semua. Ya, baik Pak, terima kasih atas pandangan dan informasi yang disampaikan kepada kita semua, kepada teman-teman pemilih. Teman-teman pemilih, dari perbincangan hari ini kita bisa melihat bahwa partai politik itu sangat penting. Perannya sangat penting dalam pendidikan politik, kemudian partisipasi masyarakat, serta menjaga kualitas demokrasi. Sebagai masyarakat kita juga punya peran besar atau andil untuk aktif, kritis dan bijak dalam menggunakan hak pilih. Saya Suryadi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.